அந்த இடத்தோட உண்மையான பேர் என்ன தெரியுமா? டெவில்ஸ் கிச்சன், சாத்தானின் அடுக்கறை. മഞ്ഞുമല്ല ടീംസാ, മഞ്ഞുമല്ല ടീംസാ. അതെയും താണ്ടി പുരിതമാനത്. ஆமா, അവനിവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതെയും താണ്ടി പുനിതമാനത്. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Semoga kalian selalu terhibur dengan alur cerita dari kita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata sekelompok pemuda desa. Meski tanpa melibatkan aktor dan aktris ternama dalam pembuatannya, namun film ini termasuk salah satu film terlaris di tahun 2024. Bagaimanakah alur ceritanya? Simak sampai selesai ya Sobat. Kisah nyata ini terjadi di tahun 2006 di sebuah desa di India, di mana sekelompok pemuda yang sedang menghadiri pesta pernikahan di kampungnya. Layaknya pesta pernikahan pada umumnya, pernikahan itu pun dihadiri banyak tamu undangan. Tak terkecuali para pemuda yang memanfaatkan pesta pernikahan tersebut untuk berkumpul menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Mereka bernyanyi dan menari, namun terlihat beberapa di antaranya berkelahi. Usut punya usut, ternyata hal itu disebabkan saling ejek antara dua kelompok pemuda. Disebabkan kekalahan dalam lomba tarik tambang yang diadakan pada minggu lalu. Kelompok yang kalah tidak terima diolok-olok. Seorang pemuda bernama Kutan meminta agar perkelahian itu dihentikan. Dan Subas dari kelompok yang kalah meminta agar diadakan pertandingan ulang. Lalu lomba tarik tambang pun diadakan. Perlombaan tarik tambang itu menyita perhatian para tamu yang hadir. Geng Subas kalah lagi. Seperti minggu lalu. Tentu saja mereka pun semakin diolok-olok. Persaingan antar geng terjadi di segala lini. Adu gengsi kerap terjadi. Seperti contoh, saat ada salah satu geng yang pergi jalan-jalan. Geng lainnya pasti tidak mau kalah. Kutan yang tertua dalam kelompok gengnya mengingatkan teman-temannya agar tak mudah iri dengki dengan orang lain. Apalagi anggota geng mereka, hanya beberapa orang saja yang memiliki pekerjaan. Sementara yang lainnya menjadi pengangguran. Kutan justru menasehati mereka untuk giat berlatih, agar bisa menang pada pertandingan tarik tambang berikutnya. Kata-kata Kutan cukup didengar oleh teman-temannya. Mereka akan berlatih sebelum berangkat liburan. Masalahnya, dana untuk liburan cukup besar. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Kodaikanal, negara bagian Tamil. Kebetulan salah seorang teman mereka bekerja sebagai supir travel. Namun Subas berkata bahwa ia tidak ikut pergi liburan karena harus mengurus keluarganya. Padahal sebenarnya Subas sedang tidak memiliki uang. Tiba di hari keberangkatan, Kutan pergi ke rumah Subas untuk menjemputnya. Tentu saja Subas sangat senang namun ia berkata bahwa ia benar-benar tidak memiliki uang. Kutan berkata bahwa ia tidak perlu memikirkan hal itu. Sebagai teman yang tumbuh bersama sejak kecil, sudah biasa bagi mereka untuk saling traktir. Subas mencoba meminta uang pada ibunya, sekedar untuk biaya makan. Namun ibunya juga tidak memiliki uang sama sekali. Dengan modal seadanya mereka semua pun berangkat untuk liburan dengan hati yang riang gembira. Sepanjang perjalanan mereka pun sangat menikmati dan bersukaria ditemani lagu-lagu favorit yang mereka dengarkan bersama. Layaknya pertemanan sejati. Untuk soal makan mereka pun saling traktir. Kutan, Subas dan teman-temannya pun benar-benar menikmati masa lajang dan kebersamaan mereka. Kantong kosong tak jadi masalah, mereka tetap bisa bahagia. Sesampainya di tujuan mereka pun menikmati berbagai objek wisata yang tersedia. Liburan dengan dana seadanya bersama teman-teman tetap membuat mereka benar-benar sangat bahagia. Sepanjang hari hanya ada tawa dan canda. Tak lupa, mereka pun mengabadikan momen liburan itu dengan berfoto bersama di berbagai lokasi wisata. Berbagai objek wisata telah mereka kunjungi.
Saatnya mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Namun Sudi teringat bahwa ada satu tempat yang belum mereka kunjungi, yaitu Gua Guna. Lagu Kamal Hasan yang kita dengarkan sepanjang perjalanan, syutingnya di sana. Ujar Sudi. Gua Guna yang pernah dijadikan lokasi syuting Kamal Hasan film favorit mereka. Mendengar hal itu tentu saja, semua rombongan pun sangat bersemangat untuk pergi ke sana. Akhirnya mereka pun tancap gas langsung ke lokasi. Sesampainya di Gua Guna, terlihat begitu banyak pengunjung yang juga sedang berwisata menikmati suasana alam. Mereka pun menikmati keindahan suasana hutan lindung di Gua Guna. Tak lupa, lagi-lagi mereka berfoto untuk mengabadikan kebersamaan mereka. Sudi yang sebelumnya pernah berkunjung ingin turun ke bawah tempat Gua Guna berada. Namun terlihat akses ke gua sudah dipagari. Sebagai tanda bahwa lokasi gua kini terlarang untuk para wisatawan. Kutan mengajak teman-temannya kembali. Kutan berkata, bahwa petugas bisa marah, jika melihat ada wisatawan yang memasuki kawasan terlarang. Namun mereka melihat ada 3 orang pengunjung yang baru naik dari gua. Melihat itu, mereka semakin penasaran ingin turun. Apalagi mereka sudah datang jauh-jauh. Jika tidak turun rasanya kurang sempurna. Abilas memulai turun ke bawah, yang diikuti oleh pemuda lainnya. Gua Guna terlihat cukup curam dan kondisinya tidak terawat. Disebabkan gua itu memang telah lama ditutup bagi para pengunjung. Namun pemandangannya benar-benar sangat memanjakan mata bagi para penyuka wisata alam. Kutan, Subas dan teman-temannya pun terlihat begitu takjub dan kegirangan melihat pemandangan di depan mereka. Untuk mengabadikan kenangan, Kanan dan Subas pun menulis nama geng mereka di sebuah batu besar, seperti yang biasa dilakukan orang-orang. Setelah itu, mereka semua akan berfoto bersama. Subas menyarankan agar melengkapi tulisan Manjumal Boys dengan tahun 2006. Subas pun maju untuk menulisnya. Tapi tanpa diduga kaki Subas terpeleset ke sebuah lubang yang ditutup dedaunan. Subas pun terperosok masuk ke dalam lubang. Suara Subas pun hening seketika. Kutan dan yang lainnya mencoba memanggil-manggil Subas. Namun bak ditelan bumi, Subas hilang seketika. Subasya! Mereka semua pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya mereka masih berpikir, mungkin Subas sedang bercanda. Suasana semakin bertambah tegang saat ribuan kelelawar keluar dari dalam lubang tempat Subas terjatuh. Pemandangan itu sampai terlihat oleh pengunjung lain yang berada di atas gua. Kutan semakin panik. Subas yang dipanggil sama sekali tidak merespon. Lubang itu terlihat sangat dalam. Ketika batu yang terjatuh, suara batu terdengar sangat lama. Itu tandanya, lubang tersebut benar-benar sangat dalam. Dan mereka pun semakin menyadari, bahwa saat ini, nasib Subas benar-benar berada dalam bahaya. Apa yang terjadi membuat jiwa Abilas terguncang. Ia merasa takut jika Subas tidak lagi bernafas. Tanpa pikir panjang Abilas mencoba turun ke lubang untuk menolong Subas. Teman-temannya mencoba menenangkan Abilas. Ia dibawa pergi jauh dari lokasi lubang gua tersebut. Domini, sang pemandu wisata pun turun ke gua untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam Gua Guna. Domini kaget mendengar ada orang yang telah terjatuh ke dalam lubang. Domini berkata bahwa ia tak bisa membantu apa-apa. Ia justru meminta agar Kutan dan teman-temannya segera menjauh dari gua dan naik ke atas. Mendengar hal itu, tentu saja Kutan merasa kesal. Kutan meminta agar beberapa dari mereka untuk naik ke atas dan meminta bantuan. Petugas yang dicari pun tak ditemukan di dalam posnya. Mereka semakin panik dan menangis. Mereka mencoba meminta bantuan pada seorang pedagang kaki lima setempat. Mereka menceritakan apa yang dialami Subas. Sama seperti sang pemandu wisata. Pedagang tersebut pun menyarankan mereka untuk segera menjauh dari lokasi gua. Mereka pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Karena tentu saja mereka tak mungkin meninggalkan Subas begitu saja. Sementara pedagang yang bernama Arumugam pergi ke lokasi gua, dan membagikan bawang putih kepada Kutan dan teman-temannya agar tidak diganggu makhluk gaib. Hal itu pun membuat suasana seketika menjadi horor. Ditambah lagi, hujan pun mulai turun. Suasana menjadi semakin mencekam. Arumugam menceritakan kengerian Gua Guna. Sementara Kanan, Sebin, Kumar dan Prasad sudah sampai di kantor polisi. Begitu menceritakan apa yang terjadi.
Mereka justru dipukuli oleh petugas. Setelah mengetahui bahwa mereka telah memasuki kawasan terlarang, lalu polisi pun menceritakan bahwa hal ini bukan pertama kali saja terjadi. Sebelumnya telah ada keponakan dari seorang menteri pusat yang jatuh ke dalam lubang di Gua Guna. Segala usaha telah dikerahkan, namun keponakan menteri tersebut tak bisa diselamatkan. Bahkan mayatnya saja pun tak bisa ditemukan. Keponakan seorang menteri pusat saja tak bisa diselamatkan, apalagi teman kalian yang hanya warga biasa, ujar polisi tersebut. Bahkan petugas lain berujar bahwa ia meyakini bahwa Subas pasti sudah tidak lagi bernyawa. Sebab hingga saat ini, telah tercatat 13 orang yang jejak di Gua Guna. Itulah alasannya mengapa kini Gua Guna dilarang bagi wisatawan. Inspektur pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk terjun ke lokasi. Di lokasi, air hujan sudah mulai turun ke lubang. Kutan khawatir kondisi Subas yang ada di dalam lubang. Ia jadi teringat kenangan masa kecil mereka. Persahabatan Subas, Kutan, dan yang lain, telah terjalin sejak saat mereka masih kecil. Mereka tumbuh bersama, dan selalu bermain bersama. Kenangan masa kecil itu membuat Kutan tak bisa berdiam diri. Aliran air harus dihentikan agar tidak mengalir ke dalam lubang. Kutan mencoba menahan aliran air menggunakan tubuhnya. Kutan terus saja memanggil-manggil Subas. Teman-teman yang lain ikut membantu menahan aliran air menggunakan kayu. Sudi berdiam diri mematung, karena tak tahu harus berbuat apa. Ialah yang mengajak teman-temannya untuk mengunjungi Gua Guna. Sudi hanya berdiri mematung menahan tangis penyesalannya. Aliran air ke dalam lubang semakin deras. Kutan seperti orang gila yang terus berusaha menahan air yang mengalir semakin deras saja. Usahanya jelas-jelas disadari tidak akan bisa menghentikan aliran air yang terus mengalir menuju lubang. Hanya saja ia frustasi, karena tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai cara untuk menyelamatkan Subas, petugas penjaga mulai datang ke lokasi. Setelah mendengar jika ada orang yang terjatuh ke dalam lubang, petugas meminta agar semua orang menjauh dari lokasi gua. Namun tak satu pun dari mereka yang mau beranjak. Mereka berkata takkan pergi, sebelum Subas ditemukan. Petugas mencoba meyakinkan mereka bahwa Subas pasti sudah tak terselamatkan. Usaha Kutan menghentikan aliran air tidak akan memberi manfaat apa-apa. Mendengar hal itu Sudi berteriak. Ia meminta semua orang untuk berusaha bersama-sama menghentikan aliran air. Mereka berjuang bersama-sama melawan ketidakmungkinan. Mereka yakin, Subas sahabat mereka pasti masih hidup. Petugas polisi dan yang lainnya telah sampai ke lokasi. Mereka membawa tali untuk digunakan menarik Subas dari dalam lubang. Namun petugas polisi terlihat ogah-ogahan. Karena ia meyakini bahwa Subas sudah tak bisa diselamatkan. Sekali lagi petugas mencoba meminta agar semua orang meninggalkan lokasi. Tapi lagi-lagi semua berkata bahwa sampai mati mereka tidak akan meninggalkan lokasi sebelum Subas ditemukan. Teriakan memanggil Subas semakin bernada sendu. Semua orang sudah mulai merasa ketakutan. Karena Subas sama sekali tidak menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda bahwa ia masih hidup. Kutan dan teman-temannya pun menangis dan terlihat sudah mulai berputus asa. Hari sudah mulai gelap, malam sudah mulai datang. Sekali lagi petugas mengajak mereka untuk meninggalkan lokasi Gua Guna. Semua orang diminta untuk pergi. Polisi akan mengurus surat administrasi kematian Subas. Keluarga Subas juga harus diberitahu. Kutan menangis dan berkata bagaimana mereka bisa meninggalkan Subas. Apa yang akan mereka katakan pada keluarga Subas? Tangisan mereka benar-benar terasa begitu menyedihkan. Mereka tidak menyangka bahwa liburan mereka yang begitu menyenangkan akan berakhir dengan kejadian yang sangat tragis. Mereka meneriakkan nama Subas tapi hasilnya sia-sia. Di dasar lubang, Subas terbangun setelah tersadar dari pingsannya. Ia mendengar teriakan sahabat-sahabatnya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh tubuhnya penuh luka-luka. Beberapa bagian tulangnya patah. Subas benar-benar tidak berdaya. Sambil menangis, Subas berteriak sekuat tenaga agar suaranya didengar. Benar saja, teriakan Subas terdengar samar hingga ke atas. Sikson yang menyadari itu mendapat secercah harapan. Sikson pun berteriak sekencang-kencangnya. Sedangkan yang lain masih termangu. Subas pun mendengar teriakan Sikson. Ia bahagia mengetahui bahwa sahabat-sahabatnya masih setia menunggu. Dengan tenaga yang tersisa, Subas mencoba berteriak kembali sekuat tenaga untuk memberikan kode.
Kali ini, suara Subas terdengar lebih jelas di telinga Sikson. Ia pun semakin yakin bahwa Subas masih hidup. Teman-teman yang lain pun semakin semangat meneriakkan nama Subas. Petugas polisi pun juga sudah mulai mendengar rintihan dan teriakan Subas. Kini mereka semua pun yakin bahwa Subas masih hidup. Betapa bahagianya Kutan dan yang lainnya mengetahui bahwa Subas masih hidup. Keyakinan mereka bahwa Subas pasti masih hidup benar adanya. Hal ini juga sekaligus mematahkan mitos warga setempat yang selama ini dipercayai tentang Gua Guna. Polisi pun segera mengirimkan bantuan penyelamatan Subas. Inspektur polisi dan atasannya pun langsung terjun ke lokasi. Adanya korban yang masih selamat setelah jatuh ke lubang Gua Guna, bukanlah peristiwa biasa. Upaya penyelamatan pun dimulai. Tali pun diturunkan ke dalam lubang. Subas harus berpegangan kepada tali itu untuk ditarik ke atas. Masalahnya suara Subas sudah tidak terdengar lagi. Kutan dan teman-temannya sudah semakin khawatir dengan tindakan lamban petugas. Jika waktu banyak terbuang, maka kemungkinan Subas tidak akan bisa bertahan. Mereka pun menyarankan salah satu polisi untuk turun ke dalam lubang menyelamatkan Subas. Hanya itu satu-satunya cara yang terbaik. Polisi pun kesal dinasehati. Namun pada akhirnya menyetujui saran itu. Seorang polisi yang paling berpengalaman dan terlatih pun ditugaskan untuk turun ke bawah menjemput Subas. Sialnya saat melihat kedalaman lubang, nyali polisi tersebut pun menjadi ciut. Polisi terlatih lainnya yang biasa melakukan tugas seperti itu juga tidak berani untuk turun. Penghargaan yang akan mereka dapatkan tidak sebanding dengan resiko yang harus diambil yaitu kematian. Inspektur dan petugas yang ada di situ pun menjadi kebingungan. Media sudah mulai mengetahui bahwa korban yang terjatuh ke dalam lubang masih hidup. Nama baik institusi kepolisian bisa hancur jika gagal dalam melakukan upaya penyelamatan korban. Situasi menjadi rumit. Masyarakat lokal juga tidak ada yang berani dimintai bantuan. Mitos tentang Gua Guna membuat nyali masyarakat setempat ciut. Mendekati Gua Guna saja selama ini mereka tidak berani. Memahami situasi itu, Kutan teringat masa kecilnya. Ia pernah menyelamatkan Kanan. Saat itu Kanan tenggelam dan tak sadarkan diri ketika mereka bermain di danau. Pada saat kecil saja ia mampu menyelamatkan temannya. Apalagi saat ini. Akhirnya Kutan pun menawarkan diri untuk turun ke dasar lubang menyelamatkan Subas. Polisi tidak menyetujui. Karena petugas yang terlatih saja tidak berani. Polisi tidak ingin mengambil resiko. Jangan sampai korban bertambah menjadi 2 orang. Namun Kutan bersikeras. Ia berujar Subas tak akan bisa bertahan jika polisi hanya berdiskusi. Tidak hanya Kutan, anggota geng Manjumal lainnya pun bersedia untuk turun ke dasar lubang. Akhirnya polisi pun menyetujui permintaan Kutan. Karena memang tidak ada pilihan lain. Kutan pun diajarkan cara mengikat tali. Dan cara mengikat tubuh Subas. Kutan tak begitu mengerti. Yang ia tahu bahwa saat ini ia harus menyelamatkan Subas sahabatnya. Misi penyelamatan pun dimulai. Berbekal senter di helm dan tali. Kutan turun ke bawah. Anggota geng lainnya memberi dukungan dengan rasa was-was. Lubang itu ternyata sangat ekstrim. Jalurnya sangat sempit, berkelok-kelok dan banyak bebatuan besar. Petugas menurunkan Kutan dengan sangat hati-hati. Di dalam lubang juga sangat gelap dan sempit. Kutan mencoba berteriak memanggil Subas. Namun tidak ada respon. Tubuh Subas juga belum terlihat. Kutan terus saja turun hingga jauh ke dasar lubang. Sampai-sampai tali yang begitu panjang yang telah disediakan petugas pun, sudah hampir habis. Rintihan suara Subas mulai bisa didengar oleh Kutan. Tetapi polisi tidak bisa menyambungkan tali lagi. Jika terus turun ke bawah, maka Kutan akan kesulitan bernafas. Polisi tidak mau mengambil resiko. Kutan ditarik naik ke atas. Namun Kutan memberontak. Dia sudah sampai sejauh ini. Kutan mengancam, dia akan melompat ke bawah, jika polisi menariknya ke atas. Polisi terpaksa mengalah. Tali pun disambungkan. Kutan pun turun semakin dalam. Akhirnya Kutan pun bisa melihat tubuh Subas. Subas terlihat tersangkut di batu besar. Subas masih bernafas. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kutan menangis antara bahagia dan sedih. Kutan pun bingung cara mengikat tubuh Subas. Kutan mencoba mengikat sebisanya. Subas mengerang kesakitan. Rasa sakit yang teramat sangat membuat Subas mengalami deusi. Subas mencekik Kutan. Lalu Subas pun lemas dan terjatuh dari batu. Beruntung tali bisa ditahan oleh petugas. Jika tidak, Subas dan Kutan akan jatuh semakin dalam. Petugas pun kewalahan menahan tali. Anggota geng Manjuma pun tak lagi berdiam diri.
Mereka pun turut membantu petugas menahan dan menarik tali. Hal itu pun mereka rasakan seperti sedang bermain tarik tambang. Kutan merangkul tubuh Subas yang merintih kesakitan. Tali mulai ditarik ke atas, agar Kutan dan Subas bisa naik. Menarik beban dua tubuh manusia tidaklah mudah. Namun para pemuda geng Manjumal bisa melakukannya. Pengalaman bermain tarik tambang sangat bermanfaat dalam situasi itu. Mereka mahir dalam menarik tali, menahan dan mengendurkannya sesuai instruksi petugas. Tali tersangkut di lubang batu. Kutan dan Subas tidak bisa ditarik lagi. Mereka terjebak. Padahal sedikit lagi mereka akan sampai di atas. Tali dipaksa untuk ditarik. Berkali-kali pundak Kutan terhempas batu. Kutan mengerang kesakitan. Perjuangannya menyelamatkan Subas benar-benar luar biasa. Abilas yang sejak awal dijauhkan dari lubang tiba-tiba datang. Teman-temannya meminta Abilas menjauh. Karena dikhawatirkan akan bertindak nekat. Abilas yang biasa ikut bermain tarik tambang pun justru memberi saran agar tali dikendurkan. Tali pun dikendurkan, ditahan dan ditarik seperti strategi bermain tarik tambang. Saran dari Abilas membuahkan hasil. Tali mulai terlepas dari lubang batu. Kemudian tali ditarik kuat terus-menerus tanpa hambatan. Hingga akhirnya perjuangan mereka pun berhasil. Kutan dan Subas pun berhasil sampai ke atas dengan selamat. Sungguh perjuangan yang mengharu biru. Mereka pun menangis bahagia bercampur bangga. Meski kalah dalam lomba tarik tambang. Tapi mereka mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Terlebih orang yang mereka selamatkan adalah sahabat mereka sendiri. Kondisi Subas sangat memprihatinkan. Benar-benar suatu keajaiban bahwa dia masih selamat. Ikatan persahabatan telah menyelamatkan Subas. Polisi dan masyarakat setempat kagum dengan keajaiban itu. Subas dan Kutan mendapatkan perawatan dari rumah sakit setempat. Namun dokter mengkhawatirkan kondisi Subas. Tubuhnya tidak hanya penuh luka dan berlumuran darah. Namun beberapa bagian tulangnya juga patah. Dokter khawatir bahwa trauma yang dialami Subas akan memperlambat penyembuhannya. Untuk itu dokter menyarankan agar Subas dibawa ke rumah sakit yang lebih besar yang ada di kota asalnya. Untuk mempercepat pemulihannya, selamatnya Subas dari lubang di Gua Guna. Sangat menarik di mata media. Namun Kutan yang diwawancarai enggan untuk memberikan keterangan. Ia menyelamatkan sahabatnya bukan untuk publisitas. Subas pun dibawa ke rumah sakit di tempat asal mereka. Dan mereka pun sepakat untuk merahasiakan kejadian tersebut kepada keluarga mereka masing-masing. Mereka mengatakan bahwa Subas terluka akibat tergelincir dari air terjun. Di rumah sakit, Kutan dan beberapa orang lainnya masih setia menemani. Ibu Subas datang untuk menjenguk. Ia memarahi Kutan. Kutan dianggap tidak bertanggung jawab. Kamu yang menjemput anak saya, tapi kamu tidak menjaganya. Kamu kan sudah tua, bukannya menikah. Tapi kamu malah berkeliaran, ujar Ibu Subas dengan ketus. Kutan dan yang lainnya pun mencoba melupakan kenangan buruk itu. Namun tidak mudah. Apalagi Ibu Subas selalu saja ketus pada Kutan setiap kali bertemu. Semua anggota geng beraktivitas normal kembali. Namun kenangan di Gua Guna terus saja menghantui, terutama bagi Subas. Ia telah keluar dari rumah sakit. Kondisi fisiknya mungkin akan perlahan sembuh, namun kejadian mengerikan itu benar-benar sulit ia lupakan. Trauma akibat insiden di Gua Guna membuat tidur Subas selalu terganggu. Ibunya mencoba memahami kondisi Subas. Ia tetap membawa Subas untuk berkonsultasi dengan dokter. Teman-temannya pun selalu menemani. Mereka memperlihatkan foto-foto kebahagiaan mereka saat liburan. Suatu ketika seorang sopir asal desa Manjumal kaget melihat koran yang memuat berita tentang pemuda di desa mereka. Yang berhasil menyelamatkan nyawa temannya. Berita di koran tersebut pun memuat wajah Kutan selaku yang turun ke lubang dan berhasil menyelamatkan Subas. Setelah mengantar seluruh penumpangnya, ia pun bergegas menemui tokoh agama di desanya untuk memberitahukan berita tersebut. Tak lupa ia membawa koran yang memuat berita tentang para pemuda heroik di desa mereka yang membanggakan. Ibu Subas juga melihat koran tersebut. Membaca kisah heroik tersebut Ibu Subas pun langsung merasa bersalah. Ternyata Kutan yang selama ini ia omeli adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan putranya. Ia pun bergegas menemui Kutan. Saat itu Kutan sedang duduk santai bersama ayahnya. Ia pun melihat banyak warga yang berdatangan. Kutan keheranan, sebab tak biasanya mereka bersikap seperti itu. Ibu Subas pun terlihat dari kejauhan.
Kutan dan ayahnya mengira kalau ada masalah yang serius. Saat sudah dekat, Ibu Subas langsung menangis dan memeluk Kutan dengan erat. Ia memohon maaf karena selama ini ia selalu menyalahkan Kutan. Namun ternyata Kutanlah sang pahlawan yang telah rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Subas putranya. Hingga Subas masih hidup hingga saat ini. Dan mulianya hati Kutan, yang tidak pernah membela diri saat disalahkan. Kutan hanya tersenyum, dan masyarakat yang turut menyaksikan adegan itu pun ikut terharu. Dan kalian juga pastinya terharu ya sobat. Kutan si bujang lapuk benar-benar sangat membanggakan. Film pun diakhiri dengan ditutupnya lubang di Gua Guna. Nama geng Manjumal Boys pun masih tertulis di sana. Oke sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam.